Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi Bersama dalam edisi Rabu 11 Agustus 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan padamu, ya Allah Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh limpah berkat, setia menolong dan menuntun kami, mengaruniakan hari baru. Di dalamnya kami menggantungkan harapan pada Tuhan. Dan pagi ini kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran Tuhan, hati kami diisi oleh firman Tuhan. Karena itu sampaikanlah kepada kami, ya Tuhan Allah, firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu mengarahkan kami, dan kami boleh memahami lebih baik firman Allah, mengerti dengan benar, dan melakukannya dalam hidup ini. Ampuni dosa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau yang akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara yang Tuhan kasihi, ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk membelikan kue yang enak ketika ia pulang bekerja. Namun karena pekerjaan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, akhirnya sang ayah lupa membelinya seperti yang ia janjikan. Namun karena kasihnya kepada putrinya, ia berupaya malam itu memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan putrinya. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel masih berada dalam pembuangan, tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Dalam keadaan itu, mereka tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka. Walaupun mereka sedang berada di dalam pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel, karena kasih Allah itu kekal. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasihnya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan terus berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan yang telah berfirman bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita. Amin. Mari bersama kita berdoa dan bersyukur. Bapa, karena kasih-Mu lah, karena anugerah-Mu lah, kami terus dimungkinkan untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Jika pada saat ini kami datang bersyukur,
Semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Boleh dimungkinkan menikmati sabda Tuhan saat ini. Melihat dan sungguh percaya kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Dan biarlah kami hidupi di tengah-tengah perjalanan kami. Dan kami membangun kehidupan dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu kami alirkan bagi saudara-saudara kami, bagi semua orang, sehingga mereka juga menikmati kasih Allah. Hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan kami dengan baik. Tuntun kami ya Bapa, tuntun kami ya Roh Kudus, melakukan kerja kami, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan dan kejahatan. Peliharakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, sembuhkanlah. Yang menderita, yang berduka, hiburkan dan kuatkan. Yang mengalami kesulitan, pergumulan, tekanan, perkara-perkara hidup, Tuhan datanglah dalam hidup anak-anak-Mu, meyakinkan mereka, memberikan topangan dan keteguhan iman. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, berikan kesehatan yang baik, mereka tetap bersuka cita di hari-hari tua mereka. Berkati semua garda terdepan hari ini, bekerja dengan baik, para dokter, nakes, tenaga-tenaga rumah sakit. Berkati ya Bapa, semua relawan gugus tugas COVID-19, TNI Polri, terjun ke lapangan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Berkati mereka semua sehat. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Mereka mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan melaksanakan tugas-tugas mereka dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bagaimana bangsa ini keluar dari tekanan wabah COVID-19. Berkati dan beri hikmat bagi setiap mereka. Dan hidup kami hari ini terus dituntun Tuhan, melewati hari ini dengan penuh sukacita dan hidup memuliakan Tuhan. Ini syukur doa kami, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi bersama. Tuhan memberkati. Shalom.